Ini kawan ulun seangkatan kuliah di Setain IAIN. Wah, ini jadi UIN lah. Alhamdulillah. Segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musalla Abdullah tadi yang sudah sambutan guru kita, Guru Rodini MPD. Sama MPD juga kita. Alhamdulillah. Saya jawab ya. Alhamdulillah. Oke. Artinya ulun ada apa kita berbicara, karena di sini ternyata banyak orang-orang cendekiawan. Alhamdulillah. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu, minta halal minta redha. Tapi tetap dengan tujuan yang sama, kita ikhlas berkumpul di tempat ini, di musola ini dalam satu kegiatan, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita perlu bergembira, Bapak. Kita perlu bergembira, Ibu. Bu, mohon maaf Bu, pian di luar kira-kira melihat aja dengan ulun lah. Tapi ulun minta izin Bu, ulun ceramah kada lucu. Ini biasanya Pak, ibu-ibu ini mencari penceramah itu yang lucu. Kenapa? Supaya kada ngantuk ya. Jadi yang lucu. Cuman ulun minta izin, ulun kada lucu. Tapi apabila di hati pian ada cinta kepada Rasulullah, iman yang kuat kepada Allah, niscaya 1 jam pun ulun berpadir pian kada mengantuk wae. Jamin pian kada mengantuk. Apabila pian mengantuk berarti diragukan kecintaan pian kepada Rasulullah. Maka tadi kita hadir di majelis ini, di peringatan ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nyaklah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setiap bulan Rabiul Awal sudah menjadi suatu adat kebiasaan kita umat Islam, khususnya di Republik Indonesia yang tercinta ini. Di masjid-masjid, musola-musola, tidak hanya di situ, di kantor, di sekolah, bahkan di rumah-rumah dilaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita bergembira, karena pada bulan Rabiul Awal, khususnya di tanggal 12 Rabiul Awal itu Allah utus baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Tadi sudah disampaikan pembawa acara Ketua Panitia Pelaksana Jasinul Ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka karena rahmat Allah yang besar ini, Bu, Bapak, mohon izin. Nikmat iman itu rahmat Allah yang besar. Nikmat Islam itu rahmat Allah yang besar. Tetapi ternyata selain nikmat iman, nikmat Islam ini ada rahmat Allah yang lebih besar lagi. Apa? Ternyata rahmat Allah yang lebih besar itu adalah diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin, yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Kenapa? Sebab bahwasanya diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ini merupakan rahmat yang besar. Kenapa sebab? Kira-kira ada yang tahu lah Bu jawabannya Bu. Pak, sebabnya kenapa? Pian pikirkan, kalau tidak ada Nabi kita yang mengajarkan kita untuk kenal kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, kita siapa yang tahu tentang Allah? Siapa yang mengajak kita beriman kepada Allah? Kalau tidak ada Nabi kita yang mengenalkan tentang iman Islam, niscaya kita belum Islam sampai hari ini. Maka nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang kesekian setelah nikmatnya diutus baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh bertanya, mohon maaf, kalau boleh bertanya, kira-kira apa sebenarnya tujuan motivasi kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi ini? Kira-kira apa ya Bu? Kira-kira apa Bu? Tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini apa Bu? Hadir sajakah ke musola ini dengan pakaian yang gemerlap? Nih ibu biasanya izin lah, maaflah ada menyinggung, ada ibu-ibu yang di sana nih, bila sudah hadir ke majelis ilmu, maafkan scan share apa tuh, scan care, yang mahal dipakai, perhiasan yang lain-lain dipakai, apalagi
pokoknya kerudung yang hanyar kalau mau kerudungnya itu aja. Ulun pengalaman di majelis ulun nah setiap tampil maulid habsi pasti baju baru kumpulan pulang mau baju hanyar ini kayak itu bang ibu-ibu tuh, tapi kata bapak bagus saja tuh. Itu sebagai bukti pian menghargai, menghormati, memuliakan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadir pian ke acara maulid Nabi dengan pakaian yang bagus-bagus. Pian kalau tahu Syekh Muhammad Said Al-Maliki itu yang di Mekah, wali kutub pada zaman sidin, itu pian hendak tahu pakaian sidin itu kada dayang merek di bawah di atas sebetan. Minyak harum sidin sekali sampert itu nilainya 7 juta rupiah. Saking sidin memuliakan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa kira-kira motivasi kita memperingati acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini apa? Apa kira-kira Ustaz? Baik, yang paling ada dua. Yang pertama, kenapa kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah untuk memupuk nilai-nilai keimanan kita kepada Allah yang ada di dalam hati sanubari kita ini. Untuk memupuk. Kenapa? Karena setiap acara peringatan maulid Nabi kita hadir berkumpul orang soleh, berkumpul guru-guru, saudara-saudara kita, yang kita dengarkan apa? Nasihat-nasihat agama. Yang kita dengarkan apa? Bacaan Al-Quran. Yang kita dengarkan apa? Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tempat yang mana di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, diisi dengan majelis ilmu, maka tempat itu penuh dengan rahmat berkah Allah, sehingga kita yang hadir di situ maka memancarlah nur keimanan di dalam hati kita ini akan bertambah. Al-imanu yazidu wal yanqus. Iman itu Bapak Ibu kadang bertambah, kadang berkurang. Kapan iman itu bertambah? Al-imanu yazidu bi ta'ati. Iman itu bertambah kadang ketika kita di dalam ketaatan. Kira-kira kita hadir majelis ilmu itu taat apa kada taat, Pak? Taat apa kada? Taat, menjalankan sunnah Rasul. Bahkan majelis ilmu itu hukumnya pertama boleh, yang kedua sunnah, yang ketiga boleh jadi wajib. Maulid Nabi itu hukumnya pertama boleh, yang kedua sunnah, yang ketiga boleh jadi wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Karena di dalam maulid Nabi itu ada majelis ilmu, menuntut ilmu hukumnya wajib, maka maulidur Rasul pun menjadi wajib. Nah itu aja. Dia aja orang kepada di sana bid'ah terserah saja. Kita wajib hukumnya. Kenapa? Karena di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang diceritakan adalah ilmu Allah dan bagaimana kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka motivasi kita yang pertama, tujuan kita pertama merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW itu kada lain dan kada bukan untuk memupuk nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Karena Al-Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan Bapak Ibu sekalian, iman yang ada di dalam hati kita ini laksana tumbuh-tumbuhan, laksana tanaman. Lihat tumbuh-tumbuhan, lihat tanaman, apabila kada disiram, apa yang terjadi, Bu? Maka akan layu dulu, Bu, kering, mati. Begitulah keimanan yang ada di dalam hati sanubari kita ini. Kalau kada sering disiram, maka kering, maka akan berkurang kering keimanan kita itu, maka boleh jadi hati kita menjadi mati. Apa siraman iman kita? Apa siraman iman yang ada di dalam hati kita ini Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan adalah nasihat-nasihat agama, zikrullah, ketaatan ibadah taat kepada Allah. Itulah yang menyirami keimanan yang ada di dalam hati sanubari kita. Ibu bapak jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nilai-nilai keimanan. Orang-orang bijaksana di dalam Al-Quran diceritakan, para nabi-nabi Allah di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah Al-Quran diceritakan. Kalau sudah berbicara masalah keimanan ini, maka pertanyaan pertama yang timbul yang mereka ajukan kepada anak-anaknya dalam bentuk kerisauan bagaimana nanti keimanan anaknya ini kepada Allah, maka pertanyaan yang pertama yang timbul apa Bapak Ibu? Atau wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apabila ayahmu nanti sudah tidak ada anak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nak?
Kalau hari ini orang tuamu masih hidup, masih ruku dan sujud menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi nanti tatkala tatkala orang tuamu sudah dipanggil Allah, berpulang ke rahmatullah, berjumpa bersama Allah, mata uluna min ba'di, apa yang kau sembah? Nah, ini pertanyaan orang-orang tua dulu. Ini pertanyaan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Ini pula pertanyaan Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Kenapa? Ini bentuk kerisauan orang tua bagaimana nanti sepeninggalnya tentang keimanan anak-anaknya ini kepada Allah. Tapi mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, bagaimana orang tua kita di zaman sekarang ini, mereka bukan bertanya mata buduna mimbadi, tapi apa pertanyaannya kira-kira? Apa Bu pertanyaan pian? Kalau pian ini sudah sakaratul maut dan panjang umur ya bola, mudah panjang umur. Panjang umur kita semua nih, berkah hidup dunia akhirat, panjang umur, sehat badan. Kalau nak bulik jiwa, husnul khotimah, dan lagi berjumpa bersama Rasulullah dalam surganya. Amin. Seandainya pian hendak dipanggil, sudah datang malaikat. Ini orang yang sakaratul maut ini kok melihat lawan malaikat. Lalu pian merisaukan anak pian, kira-kira apa pertanyaan pian untuk anak-anak pian ya kira-kira? Nah, ikam ini kada begawi, nak makan apa? Nabah kada bagian. Yalah. Ma ta'kulu namim ba'di. Nah, kalau ikam ni kada abah lagi kayak apa? Ikam ni nak bagawi kada bisa, nak kayak apa? Ikam makan. Perkara rezeki yang dikhawatirkan orang tua saat ini bukan perkara imam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Tapi ulun percaya dan yakin kita semua yang hadir di sini kita risaukan keimanan anak kita, bukan masalah rezeki. Karena kita yakin rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mudahkan langkahnya, mudahkan jalannya, segala urusannya dimudahkan, maka Allah beri rezeki kepada mereka dengan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ibu bapak jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam rangka momentum jar guru kita tadi, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yuk sama-sama kita jaga nilai-nilai keimanan di dalam hati kita ini, lalu kita wariskan kepada anak-anak cucu kita generasi yang akan datang. Dalam konteksnya kehidupan di masyarakat saat ini, kenapa kita perlu memperhatikan ini? Biar lihat aja kayak apa kehidupan anak-anak zaman sekarang. Ulun kadang risau, anak menyekolahkan anak ulun, nah anak ulun bukan lulus SD nih, dia ulun namun kada ke pesantren, kada usah ajakin sekolah. Bukan menyalahkan sekolah umum nggak ada, tapi supaya lebih banyak pengawasan. Sekolah umum baik juga, pengawasan orang tua lebih baik lagi. Nah, kalau di pesantren kan paling kada pergaulan itu cukup di situ aja gitu. Nah inilah kenapa kita perlu menitipkan anak kita ini, risau kita bagaimana keimanannya kepada Allah. Nah momentum acara-acara seperti inilah yang bisa memupuk nilai-nilai keimanan di dalam hati sanubari kita, terutama generasi-generasi muda kita yang nanti menjalani perjalanan kehidupan yang jauh lebih banyak tantangan daripada kita hari ini. Ibu bapak yang jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah anak-anak kita beriman Bu, kuat imannya makanya akan bertakwa. Dan kalau imannya kuat bertakwanya, maka dia akan mencintai Rasulullah. Itu kuncinya. Dan nanti terserah aja lagi. Kita kadang mungkin juga menyuruh anak kita ini jadi ustaz sebedataan, kadang mungkin. Maaf, mau ke sekolah ke pondok pesantren ustaz jadi guru kada jadi kada jadi ustaz juga, kada jadi guru juga. Bukan itu. Silahkan dia mau jadi pejabat silahkan, tapi pejabat yang beriman. Mau jadi apa lagi? Anggota dewan yang beriman. Mau jadi polisi, kayak kawan lu di luar nih, yang undang lu di mana nih, Abang Jeki Purwanto itu. Polisi, silahkan jadi polisi, tapi polisinya beriman. Tentaranya beriman. Apapun bentuk profesi anak-anak kita nanti pekerjaannya, kalau sudah ditanamkan nilai-nilai keimanan, niscaya akan menjadi orang yang benar. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, kita ini kada perlu takut kehilangan orang-orang pintar, tuh kada perlu takut. Banyak orang-orang pintar di negara Indonesia, tapi yang kita khawatirkan kelak bangsa kita Indonesia ini kekurangan orang-orang yang benar. Inilah yang terjadi yang mengakibatkan fatalnya di ibu kota kita. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan berkat bulan Maulid semua masalah-masalah di bangsa kita Republik Indonesia ini diangkat oleh Allah dan dimudahkan penyelesaiannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, tujuan kita, motivasi kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, meningkatkan, memupuk nilai-nilai keimanan di dalam hati sanubari kita.
Lalu yang kedua peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini yang sesuai tema insya Allah adalah bagaimana kita supaya di dalam hati sanubari kita ini tumbuh bibit-bibit kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang itu mau cinta kepada seseorang yang lainnya sementara dia tidak tahu apa kelebihannya orang tersebut. Jadi bagaimana kita bisa cinta, bagaimana anak-anak generasi bangsa kita ini, anak-anak keturunan kita ini bisa cinta kepada Rasulullah SAW kalau mereka tidak tahu bagaimana mulianya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mereka tidak tahu bagaimana keelokan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemuliaan, keelokan baik fisik maupun jasad fisiknya Rasulullah SAW, bahkan hakikatnya Rasulullah SAW, kalau tidak kita tahu bagaimana kita mau pecinta. Kayak pepatah di Wabian, pepatah kita bahari, nggak tahu pepatah kita bahari lah adalah tak kenal maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak sayang. Ya lah bu, pepatahnya lah bu. Ingat ya kalau ulah dahulu waktu lawan abahnya pian pemotoran begonceng lah. Jadi salah satu momentum kita Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, disitulah biasanya di acara-acara Maulid itulah guru-guru kita menceritakan bagaimana hal ihwal kemuliaan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam rawi dijelaskan di hubungan paham siang ini pasti hafal sudah cerita kita Rasul SAW. Bu, berbicara tentang memuliakan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW itu kita ini jauh ketinggalan jauh. Kalau masalah memuliakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini jauh-jauh sebelum kita ini ternyata Allah sendiri itu sudah memuliakan Nabi kita. Bahkan sebelum jasad Nabi kita ini dilahirkan oleh ibunda tercinta Siti Aminah, jauh sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Nabi kita. Kapan? Kalau pian lihat sejarah ini peristiwa Israel, tong sedikit nih lah. Nah, tapi kada juga lah masalah tatkala Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan yang fatal sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Ingat ya kalau kisahnya mulai kita berkisah sedikit malah setelah ini terkait dengan Rasulullah, tentang memuliakan Rasulullah tadi. Dulu ceritanya Nabi Adam alaihissalam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan satu nama buah apa Ustaz namanya Ustaz? Buah khuldi namanya. Lalu Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan itu. Kenapa? Karena dibujuk oleh iblis. Tapi yang bikin heran Nabi Adam alaihissalam ini bukan karena bujukan iblis, bukan karena bujukan Siti Hawa, kada bunda. Tapi Nabi Adam alaihissalam ini percaya dengan iblis. Kenapa? Karena iblis mengatakan, ya Adam, demi Allah, jika engkau memakan buah khuldi ini engkau akan abadi di surga ini. Demi Allah. Jadi Nabi Adam tuh heran, kok ada orang berdusta, berbohong dengan mengucapkan nama Allah. Itulah yang membuat Nabi Adam percaya sehingga memakan. Karena ada demi Allah nih, maka hati-hati kan lah. Kalau bakar remput membawa nama-nama Allah itu sama dengan iblis. Na'udzubillah. Nah, ketika itu terlanggar perintah Allah untuk tidak memakan itu, maka Nabi Adam diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam di India, sementara Bunda Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan itu yang namanya dua pasangan tapi sahabu pian lawan abahnya mau tak bisa kayak apa bu kira-kira bu mencari kada bu tak bisanya berapa tahun? 40 tahun bu tak bisanya bu 40 tahun pun pian kada mencari lawan abahnya terlalu benar pian bu maka ada lagunya. Ini lagu untuk nah bapak malah barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, rasanya kesepian. Laki-laki bu 1 bulan, tapi gula bebinya 2 bulan. Bu, nah, secara psikologi laki-laki itu 1 bulan kada berkumpul dengan istrinya maka sudah gelisah. Kalau perempuan itu 2 bulan penelitiannya. Dulu ketika zaman perang, Rasulullah SAW apabila berperangan itu lebih daripada 2 bulan itu akan memikirkan bagaimana prajurit-prajurit muslim. Maka musuh ini tahu benar boy. Musuh yang dilawan berperang ini tahu bila sudah peperangan itu 2 bulan ke atas, musuh ini yang dihadapan itu bebinian-bebinian dengan pakaian-pakaian yang seksi, pintar benar supaya melemahkan pasukan Islam. Karena 2 bulan ditanya. Makanya dulu pernah nikah mut'ah itu dibolehkan.
Jadi para tentara-tentara yang berperang di atas 3 bulan itu boleh nikah mut'ah dulu. Sekarang kada boleh lagi lah, kada boleh. Ya ada bapak dulu. Kada boleh. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Kenapa ceritanya di situ kita kembali? Jadi ketika Nabi Adam AS diturunkan ke bumi ini, lalu Nabi Adam ini berkeliling selama 40 tahun kada bisa menemukan daripada Siti Hawa. Maka Nabi Adam alaihissalam ini teringat beristighfar kepada Allah lalu berdoa. Di dalam doa itu Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku dan pertemukanlah aku dengan istriku Siti Hawa. Maka tatkala Nabi Adam berdoa dengan haknya nama Muhammad, barulah Allah ampuni dosa dan kesalahan Nabi Adam. Allah pertemukanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Malaikat Jibril mendengar, ya Adam, bagaimana engkau tahu nama Muhammad di dalam doamu itu sehingga Allah mengabulkan doamu dengan nama Muhammad? Kata Nabi Adam alaihissalam, tatkala aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tiupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku angkat kepalaku, aku lihat di pintu-pintu surga itu bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku pastikan nama Muhammad ini adalah sosok yang mulia sampai-sampai namanya bersanding dengan Allah. Kembali kepada Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah jasadnya itu dilahirkan oleh Bunda Siti Aminah, ternyata nama Rasulullah aja sudah dimuliakan oleh Allah, terbukti dengan bersandingnya dengan nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, diampuni dosanya. Maka salah satu Allah Subhanahu wa taala memuliakan nama Nabi kita di antara apabila kita ini hendak apa nih, khotib, ini khotib nih, khotib berkhutbah di sini lah masjid lah, mana khotib berkhutbah lah. Apabila tertinggal sholawat, sah kada sholat khutbahnya? Kada sah, karena sholawat termasuk rukun. Apalagi kita sholat tahiyatul, kada bersolawat kepada Nabi, maka kada sah sholat kita. Itu sakit Allah memuliakan nama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan keimanan kita kepada Allah pun kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kada diterima iman kita kepada Allah. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sudah memuliakan nama Nabi kita. Namanya saja sudah mulia, apalagi jasadnya. Sekarang kita lihat